Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 118 ya. Dari ibu-ibu usia 62 tahun yang nomor teleponnya 0852 5781 8 dan seterusnya. Salam Pak Eras, nama saya Ibu ini Gembala GPDI, usia 62 tahun. Saya setiap hari mendengarkan khotbah Bapak bahkan sampai berulang-ulang. Saya pun sejak tahun lalu mulai menyampaikan pengajaran Bapak ke jemaat karena saya ingin pola pikir dan hidup mereka juga diubahkan seperti saya dan suami yang terus berjuang untuk berubah. Saya juga mengikuti Ekumene Bible Course dari awal, juga Truth ID. Bahkan kalau saya mengikuti Ekumene Bible Course, langsung saya ketik di laptop karena saya print jadi buku supaya bisa dibaca ulang. Kalau Kamis karena ada ibadah sore, saya mengikuti ABC siaran tundanya. Yang ingin saya tanyakan, satu, siapa yang dimaksud dengan domba lain di Yohanes 10 ayat 16? Apakah mereka adalah orang-orang non-Kristen yang ada di Matius 25 ayat 32-33? Yohanes 10 ayat 16 ya. Ada domba-domba yang adalah khusus orang-orang Yahudi. Secara khusus murid-murid Yesus. Ada domba-domba lain pasti orang-orang di luar murid-murid Yesus dan di luar orang-orang Yahudi. Sedangkan di dalam Matius 25 ayat 32-33 ini sudah ada di pengadilan. Ya. Yang dimaksud dengan domba itu adalah orang-orang non-Kristen yang tidak kenal Yesus tetapi berkelakuan baik. Makanya dia berkata, kapan kami melihat Tuhan tidak makan, dalam penjara, telanjang? Ini berarti orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, bukan orang Kristen, tetapi berbuat baik. Ya. Saya ulangi lagi, kalau di Yohanes pasal 10 ayat 16, domba-domba lain maksudnya adalah orang-orang non-Yahudi, juga non-murid-murid Yesus. Di luar yang diajak bicara Yesus waktu itu. Sedangkan yang dimaksud dengan Matius 25 ayat 32 dan 33 adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia, sudah di pengadilan, tapi baru tahu ternyata apa yang mereka lakukan untuk saudara yang membutuhkan pertolongan itu perbuatan yang ditujukan untuk Yesus. Mereka tidak tahu, karena tidak membaca Alkitab, tidak punya Alkitab. Jelas itu orang-orang non-Kristen. Sedangkan Yohanes pasal 10, ini bicara soal domba-domba, itu pasti lingkungan Yesus, yaitu murid-muridnya dan orang-orang Yahudi. Oke, sedangkan domba lain di luar orang Yahudi, di luar murid-murid Yesus. Itu di Yohanes 10 ya. Oke. Jadi kalau di Matius 25, domba-domba yang boleh hidup bersama dengan Tuhan di kerajaan surga adalah orang-orang non-Kristen yang berkelakuan baik dalam standar mengasihi sesama seperti diri sendiri. Apakah orang-orang yang bakal masuk neraka juga akan diadili? Bukankah roh orang-orang yang mati sudah langsung dipisahkan di Sheol dan Firdaus, dan ketika Yesus datang kedua kali, yang hidup berkenan langsung diubahkan untuk menyongsong Tuhan di awan-awan, sedangkan yang jahat tertinggal di bumi yang akan terbakar di danau api. Jadi kalau Alkitab bicara soal pengadilan, itu bukan masalah kapan, di mana, bagaimana. Tetapi yang penting ada pertanggungjawaban. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu intinya.
Jadi semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Soal bagaimana berlangsungnya, bagaimana, di mana, cara bagaimana, itu tidak perlu dipersoalkan. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu ada tahta putih, ya, itu maksudnya adalah adanya pengadilan soal kapan, di mana, bagaimana, itu tidak terlalu penting dan tidak perlu dipersoalkan. Sedangkan nanti ketika Yesus datang, kita diubah dalam sekejap, ini pasti orang-orang yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Maka di akhir zaman akan terjadi pemisahan. Yang jahat tambah jahat, yang suci tambah suci. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, ya, pengadilan atau penghakiman dimulai dari rumah Allah. Terjadi pemisahan itu. Ada orang suci yang benar-benar saleh, ada orang yang tidak suci. Kalau orang-orang yang berkenan masuk kerajaan surga dan orang Kristen yang baik masuk LP3 kan akan diadili untuk menentukan grade, betul. Tapi kapan, bagaimana, di mana kan tidak perlu kita tahu. Lalu apakah orang-orang fasik akan diadili untuk menentukan hukuman berat masing-masing? Nah, ini tidak jelas, tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan lebih berat hukumannya. Tapi karena kita tidak tahu bagaimana mekanisme lebih beratnya, jangan kita persoalkan karena kita tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Tapi yang penting bagi kita bukan hukumannya lebih berat atau lebih ringan. Kita tidak memikirkan hukuman karena kita mau masuk surga. Bukankah sudah ada di Seoul sedangkan yang masih hidup fasik sudah tertinggal di bumi akan dihukum? Ya, tadi sudah saya jelaskan, yang masih sisa akan diubah dalam sekejap. Oke, puji Tuhan. Akan dikabari jawabannya ya. 0857361318 dan seterusnya. Usia 33 tahun, ibu-ibu. Salam Bapak Gembala Era Sabdono, perkenalkan saya wanita usia 33 tahun. Saya berprofesi sebagai dosen pada jurusan pendidikan ekonomi di sebuah universitas swasta di Jawa Timur. Di sini saya mohon masukan Bapak Gembala Erastus atas pergumulan yang saya alami. Melalui khotbah-khotbah Bapak Erastus, saya memahami bahwa kita tidak boleh mencintai dunia dan semua yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya memasukkan nilai ini dalam kurikulum. Sementara kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan zaman atau modernitas dan lain-lain. Kebetulan saya dipercaya sebagai salah satu anggota tim penyusun peninjau ulang kurikulum Prodi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih Bapak Gembala Erastus Sabdono, masukan dan arahan Bapak sangat saya nantikan. Saya yang pertama harus memberitahu jangan memaksakan apa yang tidak perlu masuk ya dimasukkan ke dalam itu. Kita bisa memberi pengaruh, kita bisa mewarnai orang lewat cara lain. Jangan sampai kita mengorbankan profesionalisme di bidang kita karena kita mau memasukkan misalnya ayat-ayat Alkitab atau nilai-nilai Kristiani. Jangan memaksakan. Tapi selalu ada peluang untuk itu. Saya memiliki buku yang judulnya Entrepreneurship, Biblical Entrepreneurship. Nanti saudari ini akan mendapatkan buku dari saya. Ya, puji Tuhan. Nanti Anda bisa memasukkan bagian mana bisa masuk dalam kurikulum itu. Oke. Entrepreneurship, ya, biblical. Oke, ada satu pertanyaan yang saya tidak sebutkan nomor teleponnya. Ini wanita. Pak Era, saya membaca 2 Yohanes 3, 10-11. Apa maksudnya? Saya nggak paham. Berulang-ulang baca, masih belum mengerti. Masih rasa takut. Saya minta tolong dijelaskan. 2 Yohanes 3, 10-11. 2 Yohanes 3 ayat berapa tadi? 10 dan 11.
Ini ayatnya salah kali ya. Yohanes 2 Yohanes 3:10. Ayatnya saya kira kalau ayat 1 ada. Saya minta nanti ditanya lagi ya, takutnya saya salah. Karena 1 Petrus 3:10-11 kali ya. Nanti bisa dihubungi ya nomor telepon ini ya. Staf saya biar menghubungi dan menanyakan nomornya salah itu. Ayatnya itu. Ya. Mungkin akan saya periksa. Saya harap bisa dimengerti. 2 Yohanes 3. Mestinya harus. Ayatnya kan terbatas itu ya. Baik, kita teruskan ya saudara. Dari 0853 1916 dan seterusnya. Salam, mau tanya berkaitan dengan seminar kemarin Sabtu. Di LP3 nanti kalau ketemu pasangan di dunia bagaimana? Apakah punya kesadaran penuh? Punya kesadaran penuh. Tetapi nanti kita telah memiliki identitas baru, hadirat Allah yang begitu kuat, dan pengertian kita tentang keadilan Allah yang sempurna, maka hubungan keluarga sudah tidak lagi seperti waktu kita di bumi. Bisa tipis, bahkan mungkin nyaris tidak ada. Apakah penghuni kerajaan memiliki jodoh semua? Belum tentu. Ya, belum tentu. Siapa tahu ada orang-orang yang memang ditentukan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Allah secara khusus. Tapi saya sebenarnya penasaran ya. Penasaran saya adalah kalau orang bicara soal adanya perkawinan di surga itu pikirannya jangan di seks. Hidup bersama laki perempuan itu tidak harus seks. Kalau sekarang seumur saya tinggal dengan istri, itu sudah nggak mikir seks. Kebersamaan itu indah, tidak harus ada hubungan badan. Karena maskulinitas dan feminitas itu keabadian yang berguna untuk kekekalan. Jadi kita tidak boleh berpikir secara kotor. Seandainya seks pun juga bukan suatu yang kotor. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Mengenai kelakuan pendeta, tentu akan saya rahasiakan ini. Nomor teleponnya juga tidak perlu saya jelaskan. Orang ini diberkati oleh pengajaran Pak Eras, sehingga dipaksa untuk meninggalkan sinode lama. Tetapi dia bertemu dengan pendeta yang ternyata kata-katanya kasar, tidak memberkati, hal-hal sepele seperti hobi, ya, tidak menjadi teladan, ya. Memang tidak memungut perpuluhan, tapi jangan dianggap sebagai sebuah kebanggaan yang berbeda dari gereja lain. Ini pendeta-pendeta begini tolong ingat ya. Pengajarannya bagus, khotbahnya bagus, ikuti Pak Eras, tetapi kelakuannya tidak memberkati. Mestinya menjadi contoh apa yang dikatakan itu dilakukan. Ya, khotbahnya bisa ikuti Pak Eras, tapi kelakuannya tidak mengikuti.
Jadi shock juga ini orangnya. Sayang nih saudara. Kasihan udah keluar dari satu sinode, pindah sinode lain dan berharap di sinode yang baru dia bisa mendapatkan keadaan yang baik. Memang khotbahnya bagus, gerejanya tidak mengambil perpuluhan, tetapi kelakuan pendetanya tidak bisa menjadi contoh. Dan ini untuk para pendeta tolong diperhatikan ini. Dan kepada yang menulis surat ini, sabar dulu. Ikuti dulu diam. Berdoa agar pendeta itu berubah dan bisa mengingatkan, Pak, saya itu pindah dari gereja A ke gereja ini, saya melihat gereja Bapak itu tidak memaksakan perpuluhan, pengajarannya bagus, tapi kelakuan Bapak kok saya siak ya. Ngomong baik-baik. Karena kalau kita mencintai dia, kita sampaikan hal itu. Ya, jika itu mungkin ya, lakukan ya, demi kebaikan pendeta itu, keluarganya, dan seluruh jemaat. 0821 860 82 dan seterusnya. Salam Om Eras, ini usia 21 tahun, wanita ya. Saya mau bertanya, Om, saya mau tanya bagaimana Musa bisa menuliskan kitab Kejadian seakan-akan Musa hadir pada saat penciptaan terjadi. Dan bagaimana Musa mengetahui kehidupan yang terjadi pada zaman di kitab Kejadian itu. Padahal yang kita ketahui Musa lahir pada zaman Mesir. Oke. Yang pertama, selama 40 tahun Musa itu di Mesir sebagai pangeran. Dia cakap soal menulis, bahkan di dalam legenda dikatakan Musa ini termasuk orang yang menjadi pendekar perang untuk Mesir pada zamannya. Itu menurut peninggalan atau arkeologi ya. Tapi bagaimana Musa tahu? Ya, kita tahu bagaimana Musa bisa berhadapan dengan Allah ya, muka dengan muka. Selain naik gunung, kita juga melihat kok Musa itu berhadapan dengan Allah muka dengan muka di kemah suci. Jadi tidak heran Musa bisa mendapatkan input masukan dari Tuhan langsung. Oleh hikmat dan ilham Roh Kudus bisa, sangat mungkin. Dan itu tidak diragukan lagi. Yang konyol itu kalau misalnya di Jawa lalu ada buku namanya buku Tungting gitu. Lalu mengisahkan tentang kitab Kejadian Musa dan lain-lain. Kita tanya, "Yuk tahu dari mana?" Lalu dijawabnya, "Ini dari Tuhan langsung." Ya nggak usah ngomong begitu. Tuhan udah memberitahukan lewat Musa, dan buku yang ditulis oleh Musa sejak tahun 1500 tahun sebelum Masehi, sebelum ada agama Kristen, 1500 tahun sebelum ada agama Kristen, 2100 tahun sebelum ada agama Islam, itu jelas kitab yang benar. Makanya kitab-kitab suci yang lain pun juga mengakui itu. Ya, saudaraku. Saudaraku, saya kira ini harus dipahami ya. Sekarang 08 12 93 243 7 dan seterusnya. Saya adalah salah satu anggota gereja. Saya dulu sering ke gereja di Jakarta dan sekarang saya telah pulang ke kampung halaman saya. Saya mau bertanya kepada Pak Erastus, saya dulu adalah seorang gay. Tapi puji Tuhan, saya pulih dan bangkit. Tapi saat ini saya masih sering terjerumus dan merasa sendiri. Saya selalu merasa sendiri dan ingin mencari seseorang yang bisa mengerti dan menyayangi saya. Saya punya keluarga yang sangat mencintai saya. Tapi saya merasa bahwa itu belum cukup. Saya selalu mencari sosok perempuan yang mau menerima saya apa adanya. Tapi di hati saya menyukai seorang pria. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Waduh. Ini bukan masalah sederhana. Ini masalah besar. Ini harus diasuh atau dilayani khusus. Ya. Tetapi nasihat saya untuk sementara ya, coba saudara mendengarkan khotbah saya dulu. Jangan pikir jodoh, jangan pikir seks, jangan pikir libido, tapi pikirkan bagaimana kita bisa pulang ke surga. Nanti kalau di surga Anda akan utuh jadi seorang pria sejati atau wanita sejati dengan maskulinitas atau feminitas. Kita nggak lama hidup, ya. Jangan menyesali keadaan. Ya, lebih baik saya sarankan
tidak praktek. Ya, tidak praktek. Nah, jalani hidup dalam kesendirian, nanti lama-lama Anda biasa itu. Nanti lama-lama bisa. Ya, lama-lama Anda bisa sendiri. Harus berani menghadapi kenyataan. Jangan memanjakan perasaan. Aku butuh wanita yang bisa menemani saya. Tapi Anda tidak tertarik wanita, Anda tidak tergairahkan wanita. Anda menyiksa wanita itu. Kalau wanita itu sudah terlanjur jatuh cinta, tapi ternyata Anda tidak bisa melakukan tugas sebagai pria, karena Anda lebih tertarik kepada pria bukan wanita, wah, Anda menipu. Dan kalau saya sudah melihat kasus-kasus ini, ya, pria yang tidak tertarik wanita tapi nekat menikah, akhirnya setelah menikah berapa tahun, wanitanya masih gadis. Ataupun kalau punya anak, dia tidak sepenuh hati loh menerima wanita sebagai istri. Lebih baik jangan menikah. Kita saja nunggu nanti di langit baru, baru memiliki jenis kelamin yang sempurna. Ya, oke. Saya lanjutkan ya pertanyaan ini. Tidak saya sebutkan nama dan nomor teleponnya. Salam Pak. 2 tahun terakhir ini saya sering mendengar khotbah Bapak dari YouTube. Apalagi semenjak Corona ini kami setiap minggu ibadah live streaming bersama Pak Eras. Juga hampir setiap hari saya ikuti pendalaman Alkitab yang Bapak bawakan. Saya menjadi semakin berhati-hati dalam tindakan saya setiap hari agar berkenan kepada Tuhan. Meskipun masih banyak yang kurang tepat saya lakukan, tapi saya terus berjuang, Pak. Saya terus berjuang. Suami saya juga ikut mau ibadah dan sepertinya dia juga merespon firman yang Bapak sampaikan. Ya. Saya mau curhat sedikit, Pak. Kurang lebih 7 tahun yang lalu suamiku pernah selingkuh dengan seorang perempuan dan pernah bilang mau menikahi dan tinggal sama perempuan itu. Saat itu saya memang benar-benar kecewa sekali. Saat itu kami sudah punya 2 anak, Pak, karena topangan dari pendeta kami, saya bertahan dan saya dikuatkan dengan firman Tuhan. Singkat cerita, akhirnya suami saya sayang kepada saya dan kembali mau beribadah ke gereja. Dan katanya dia tidak ada lagi hubungan dengan perempuan itu. Tetapi Pak, perempuan itu akhirnya menyerang saya sampai sekarang. Maaf Pak, saya dimaki-maki, katanya lebih baik kamu mati saja. Selesai masalah, katanya sama saya. Saya dimaki-maki, katanya lebih baik kamu mati saja. Selesai masalah, katanya sama saya. Saya pernah keceplosan juga. Saya lawan juga dia, tapi dia nggak mau kalah. Ya sudahlah, saya pikir saya nggak mau lagi layani dia. Apapun dia bilang. Yang saya sedihkan sekarang, Pak, saya pikir suami saya sudah sungguh-sungguh bertobat, ternyata suamiku berbohong, Pak. Saat suamiku pergi ke satu tempat, mau mempersiapkan kantor, ternyata dia hanya sehari saja di Bengkulu. Dia pergi ke Jakarta, ketemu perempuan itu, Pak. HP-nya dinonaktifkan, tapi dia nggak jujur. Taunya saat saya cek HP-nya. Tapi dia tidak tahu kalau saya tahu perjalanan dia. Karena saya sudah malas ribut, saya jadi pura-pura nggak tahu saja. Tapi hatiku menangis, Pak. Saya bilang ke dia, masih merintih saja kamu sudah aneh-aneh kelakuanmu. Bagaimana kalau kamu sudah jadi, usahanya jadi, dan banyak uang, apa yang harus saya lakukan, Pak? Yang pertama ditegur, diberitahu. Aku tahu kalau kamu ke Jakarta. Kalau dia membahas, oh tidak, jangan dibantah. Tapi kasih tahu. Aku tahu kamu ke Jakarta, aku tahu kamu ada kurang baik dengan perempuan. Kalau ditolak, kalau dia punya alasan, seakan-akan kita percaya. Ya. Seakan-akan kita percaya. Kita diam maksud saya. Kita nggak percaya, tapi kita seakan-akan supaya nggak ribut. Ya, kasih tahu. Nanti kita bisa tidak diberkati loh kalau masalah ini tidak kita selesaikan. Paham? Ya. Tapi lebih banyak diam dan biarlah Tuhan yang berperkara.
kita beri kesempatan juga dia berubah, karena tidak mudah untuk bisa meninggalkan ikatan libido atau seks itu, saudara. Ya, saya teruskan. Oke, saya berharap ibu ini sabar ya, tahan ya menghadapi suami ini ya. Salom mau tanya berkaitan dengan seminar kemarin Sabtu. Di LB3 nanti kalau ketemu pasangan di dunia bagaimana? Oh, saya sudah jawab ini. Ya, sudah saya jawab ini. Soal jodoh ini sudah saya jawab. Saudara, saya berharap bahwa Anda bertanya, Alkitab menjawab ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara. Benar-benar akan menjadi berkat ya. Karena ini akan bisa merubah saudara cara berpikir ya. Akan merubah cara berpikir jemaat. Cara berpikir saudara. Kita bersyukur kita bisa memiliki kesempatan untuk belajar kebenaran. Jadi saudara bisa mengirimkan surat-surat. Kalau Anda mengirimkan, saya minta saudara mencantumkan umur, jenis kelamin. Kalau saya punya istri atau sudah punya suami, tulis. Dan kalau saudara keberatan untuk disebut nomor telepon atau nama, Anda juga tulis, jangan sebut nama, jangan sebut nomor telepon, saya juga tidak akan sebut. Ya, saya berharap dengan lewat ini Anda bertanya Alkitab menjawab Abam, banyak masukan-masukan yang saudara terima, dan itu akan sangat efektif untuk saudara sekalian bertumbuh ya. Ini ada pertanyaan lagi, tapi panjang sekali. Kalau terlalu panjang, nanti akan saya jawab dengan cara lain. Waduh, kalau pertanyaan terlalu panjang, tidak bisa saya jawab. Salam Pak Eras, sebelumnya terima kasih jika message saya mendapat kesempatan dibaca dan dijawab. Mama saya tadinya bukan Kristen, beliau beragama lain secara KTP dan nyaris tidak pernah melakukan ibadahnya. Namun tidak jahat. Beliau sakit semacam stroke kurang lebih 8 tahun. Beberapa bulan sebelum bunuh diri, ada pendeta dari gereja lama saya datang mengunjungi dan mendoakan beliau selama beberapa bulan. Sebagai orang tua kampung yang tidak berpendidikan tinggi dan dengan keterbatasan pengetahuannya mengenai kekristenan Yesus, beliau mau dibaptis karena atau berharap bisa sembuh, tapi nyatanya tidak sembuh. Dari situ mungkin beliau putus asa, ditambah saya usia 20 tahunan saat itu yang mengurusnya sering mengeluh dan marah-marahin beliau. Saat dibawa ke rumah sakit, beliau masih sadar dan sempat didoakan oleh kakak saya untuk minta maaf kepada Tuhan atas perbuatannya. Tidak lama setelah mesin yang membantu membuatnya tetap bernapas itu dicabut, karena tidak sanggup biayanya, beliau meninggal. Pak Eras, apakah mama saya masih dimaafkan Tuhan dan selamat masuk ke Firdaus atau sebaliknya? Pak Eras, seandainya dari dulu saya mengenal kebenaran seperti sekarang, kemungkinan semua itu tidak akan terjadi, Pak. Dan saya pun pasti tidak akan marah-marah atau terus-terusan menyalahi keadaan beliau. Seperti yang beliau selalu bilang, sakit itu bukan mama yang mau. Aduh, kasihan ini ya. Sungguh saya sangat menyesal, Pak, tapi sudah terlambat. Saya ikut susah dengarnya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup saya yang telah saya perbuat dan sesali. Kalau saya dari dulu sudah mengenal kebenaran, pasti tidak banyak dosa yang saya perbuat. Ini tulisan membuat saya bersemangat hidup, bersemangat melayani, supaya saya benar-benar, saudaraku,
bekerja keras supaya ketemu dengan saudara-saudara seperti ini, ya. Dan bisa diubah hidupnya. Ini namanya suicide, jadi bunuh diri maksudnya ya. Tapi saya tidak katakan pasti masuk neraka. Kenapa? Karena detik-detik, menit-menit terakhir sebelum meninggal dunia, kita tidak tahu perjuangan dia dalam percakapan dengan Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa seorang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Belum tentu. Ya, karena kita tidak tahu pergumulan hidup seseorang di menit-menit dan detik-detik terakhir. 0813 4457 3 dan seterusnya. Shalom, apakah maksud sebenarnya untuk ungkapan pada ayat di kitab Roma 12:20 menumpuk bara api di atas kepalanya? Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Terkait dengan kebiasaan orang Israel, makasih. Sebenarnya ini merupakan ungkapan. Artinya, ya, harus berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Ia bisa bertambah panas, bisa, tapi juga dengan kebaikan yang kita tunjukkan, dia bisa berubah. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan ini indah sekali. Orang jahat jangan kita balas kejahatan dengan perbuatan baik. Taruh bara api di atas kepalanya. Maksudnya apa, Pak? Ya, dia bisa membuat dirinya sadar akan kesalahan itu atau sebaliknya. Ya, dia menjadi lebih marah. Tetapi apapun keputusan dia, itu bukan tanggung jawab saudara lagi. Yang penting Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di episode yang akan datang.